إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab sihir, pembahasan tentang sihir. Kita kemarin sudah membahas sedikit tentang sihir. Saya menceritakan sedikit ketika dulu sewaktu belajar di pondok, seorang teman dari daerah Lombok menceritakan bahwasanya ketika beliau sedang belajar di pondok juga di daerah Lombok, ada temannya yang kena sihir sampai meninggal. Yang menunjukkan bahwasanya sihir itu benar, ada hakikatnya benar, bukan cuma omongan belaka. Jadi benar adanya sihir itu. Kenapa demikian? Singkat cerita bahwasanya sekeluarga tersebut mengenal sunnah, mengenal agama yang lurus ini, mengenal cara beribadah, beragama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, karena mungkin hidup di lingkungan yang mungkin bertentangan dengan sunnah, makanya ada seorang keluarga, seorang dari anggota keluarganya kena sihir. Dan kena sihirnya bukan main-main, Bapak dan Ibu yang mulia. Anak tersebut belajar di pondok. Jadi sihir tersebut tidak bisa disembuhkan kecuali ditemukan buhulnya, ikatan-ikatannya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal. Jadi diceritakan bahwasanya sangat sedih sekali, bahkan teman-temannya sampai menangis dan ustaznya juga di pondok sampai menangis. Karena bagaimana? Tidak bisa kita menolong, kita hanya bisa mendoakan saja. Matanya melotot sampai kurus, sampai meninggal di sihir. Seperti itu. Di Lombok. Ini ceritanya benar adanya dari teman saya, teman satu kamar. Baik. Kita masuk pembahasan sihir, kita murojaah dulu. Bahasanya sihir itu benar adanya. Kemarin sihir secara bahasa apa? Ma khafiya wa latufa sababuhu, itu sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya, ya. Sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Akan tapi akibatnya kelihatan, akibat dari sihir tersebut. Ini sihir secara bahasa. Kemudian secara istilahan atau secara syar'i, yaitu azaim atau ruqyah atau uqad, aziman-aziman atau doa-doa atau jampi-jampi yang itu bisa berpengaruh di badan manusia, ya, bisa berpengaruh di badan manusia. Bahkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan ini yang akan kita bahas atau yang kita sudah bahas kemarin. Kita sudah bahas kemarin ini tentang sihir yang menyebabkan pelakunya itu dibunuh. Maka kita harus tahu Bapak dan Ibu yang mulia, ketika di sini syariat menyariatkan bahwasanya pensihir atau tukang sihir itu dibunuh, ini menandakan bahwasanya sihir tersebut adalah dosa yang sangat besar tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sihir.
Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bayanu syai'in min anwa'i sihir, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Sebelum kita lanjutkan, bahwasanya Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya sihir itu ada dua, yakni sihir yang dia bisa membuat orang itu menjadi kafir dan orangnya dibunuh, pelakunya dibunuh. Berarti dia murtad dari agama Islam. Ini sihir yang pertama. Ini sihir yang kedua itu mengakibatkan dia melakukan dosa besar, fasik, ya. Tentunya itu bertingkat-tingkat. Di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang jenis-jenis sihir. Rupanya sihir itu ada jenis-jenisnya. Baik. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, qala Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafa wat-tarqa wat-tiyarah minal jibt. Berkata Ahmad, bahasanya telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Hayyan bin Ala, telah mengabarkan kepada kami Qatan bin Qabisah dari bapaknya, bahasanya beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Iyafah dan Torqo wa Tiyaro dan juga Tiyaro adalah al-jib. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, di sini Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang jenis-jenis sihir. Yang bawa bukunya ada ya. Tapi di situ tidak ada tulisannya sihir. Akan tapi minal jib adalah sebagian dari al jib. Kemarin kita sudah bahas pembahasan tentang jib. Apa itu jib? Jib adalah sihir, kata siapa? Ibnu Umar kemarin kan? Ada di bab sebelumnya tentang pembahasan sihir ya. Jib adalah sihir. Baik. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya iyafah. Iyafah itu apa? Ya ini bentuk seperti seseorang untuk meramal suatu keadaan. Dia menerbangkan burung. Di sini penulis menjelaskan dia zajrut tayr, yaitu menerbangkan burung. Wa tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Dan dia pesimis, optimis ya, optimis atau pesimis dengan ya nama burungnya atau dengan suara-suara yang dikeluarkan dari burung tersebut. Misalnya ada burung gagak, ini ada burung gagak terbang ke barat, hati-hati nih, berarti ada orang mau meninggal. Tapi nggak ada di sini kayak itu ya, nggak ada yang ngaku, jangan-jangan ya. Pernah kan ya kayak seperti itu kejadian di kaum muslimin. Bahkan saya sendiri dulu seperti itu ketika zaman dulu sebelum mengenal agama ini ya, seperti itu. Ini ada burung seperti ini berarti burung gagak, lewat sini ada burung gagak berarti ada orang yang meninggal. Hati-hati, jangan keluar sembarangan. Naik motornya hati-hati, jadi takut kan. Nah, ini tidak boleh. Atau mendengar suara burung hantu malam-malam. Suaranya mengerikan kalau malam hari kan. Kalau akidahnya lemah maka orangnya takut dan dia berburuk sangka atau lain sebagainya. Kemudian at-tarqa. Apa itu at-tarqa? Huwal khattu yukhattu biram, yaitu menggambar di tanah dengan kerikil atau dengan tongkat. Ini untuk mengetahui hal-hal yang gaib, kata penulis. Bil hasa lil sihr wal kashfi 'anil mughayyabat. Kemudian at-tiyarah hiya tasya'um bimar'i aw masmu'in.
Yang tadi optimis, tafaul optimis, sedangkan tasya'um ini adalah pesimis. Berarti tadi misalnya yang iyafa tadi ada menerbangkan, kalau burungnya terbang ke arah barat berarti ini boleh menikah, seperti itu ya. Sedangkan yang tiaro ini adalah pesimis dengan keadaan sesuatu, ya, dengan keadaan sesuatu, dengan misalnya tadi dengar suara burung atau anjing atau lain sebagainya, atau mendengar suara-suara yang ya, seperti kebiasaan kita. Kalau contohnya seperti apa? Kejatuhan cicak. Nah, ini berarti dia pesimis, berburuk sangka, ya, tiaro. Minal jibt, ini adalah amalan dari sihir, ya. Sedangkan jibt kemarin sudah jelaskan, kata Ibnu Umar apa? Sihir. Nah, ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. 3 jenis ini adalah merupakan bagian dari sihir, ya. Masih banyak yang lainnya tentunya. Ini ada sebagian saja, ini bukan penjelasan saja, tapi bukan hanya penjelasan, tapi sebagai sebagian dari bentuk sihir. Karena banyak di negeri kita ini, bukan cuma negeri kita, mungkin di dunia ini, di dunia kaum muslimin, tersebar dengan klinik-klinik khurafat-khurafat yang banyak sekali, melebihi yang ada di hadis ini. Ini hanya menunjukkan sebagian saja. Taib, bahasanya di sini Syarah menjelaskan, lama kana muslimun fi awal Islam ala janibin kabir min adatil jahiliyah al-mutarassibah min al-madi fi adhanihim. Bahasanya kaum muslimin pada zaman dahulu ini, pada awal-awal Islam ini beliau masih dalam keadaan yang sangat jahiliyah. Keadaan kebiasaannya sangat besar sekali. Apa itu? Kebiasaan sangat jahiliyah, yaitu kebiasaannya apa tadi? Meramal, lain sebagainya, sihir dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin dari awal dulu. Syara' al-Islam fi tathhirihim min tilkal khurafat. Maka Islam mensyariatkan untuk membersihkan semua khurafat ini yang tidak ada sandarannya pada dalil syar'i, wala hujjatin aqliyatin salimatin, wala tajribah shadiqatin musyahadah. Tidak ada sandaran dalil yang syar'i dan tidak ada juga hujjah secara akal yang selamat. Tidak ada juga percobaan yang menunjukkan bahwasanya itu benar. Yang mereka lakukan itu semuanya benar. Apa itu? Kebiasaan di antara kebiasaan mereka tadi, itu tadi iyafa, menerbangkan burung untuk mengetahui ini bahwasanya kalau terbang ke sini berarti nasibnya baik. Dan kemudian ator, yaitu menggambar di bumi, menggambar di tanah. Gambar-gambar kemudian dihapus-hapus, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian tiaroh, yaitu dengan sesuatu keadaan misalnya tadi apa, kejatuhan cicak atau lain sebagainya, ada anjing hitam lewat dan lain sebagainya. Baik. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah bayanu thalathatin anwa'i sihir wa hiya al-iyafa wa tarq wa tiyarah, yaitu penjelasan tentang 3 jenis sihir. Yang pertama itu iyafa, menerbangkan burung, wa tarq, yaitu menggambar di bumi atau di tanah, kemudian tiaro, yaitu dengan keadaan sesuatu. Nanti akan ada datang babnya tersendiri tentang tiaro. Kemudian faedah kedua, tahrim sihir, haramnya sihir. Maka kaitannya hadis tersebut dengan pembahasan tauhid itu apa? Maka apa? Anna hadis thalatha min sihir wa sihr mabniun ala syirk. Bahasanya 3 jenis yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah sihir, dan sihir itu dia dibangun di atas kesyirikan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittabasa syu'batan minan nujum, faqad ittabasa syu'batan minas sihr." Zada mazada. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhinya, beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pelajari cabang dari perbintangan, maka dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Ketika dia mempelajari, maka dosanya semakin bertambah. Semakin bertambah ilmu sihirnya, semakin bertambah dosanya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahasanya Nabi kita di sini menjelaskan bahasanya barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Sihir. Boleh tidak berarti belajar ilmu sihir? Tidak boleh tentunya. Zada mazada. Kalau dia mempelajari, semakin bertambah ilmunya, tentunya semakin bertambah dosanya. Walaupun tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah tetap dosanya masih dapat juga tentunya. Baik, bahasanya hadis ini menjelaskan nujum. Apa itu nujum? Perbintangan tadi. Ilmu perbintangan di sini bahasanya ulama Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ada dua jenis. Apa itu yang pertama? Yaitu at-ta'tsir. Kalau bahasa kitanya itu at-ta'tsir itu ilmu astrologi ya. Pernah dengar ilmu astrologi? Boleh tidak ini? Boleh, Pak? Astrologi, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar ilmu astrologi? Beda ilmu astrologi dengan astronomi. Kalau astronomi namanya taksir. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ilmu perbintangannya ada dua, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang pertama at-ta'tsir, ini yang tidak boleh. Kenapa? Ya karena dia bersandar kepada perbintangan terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi atau yang telah terjadi. Ya, ini tidak boleh. Misalnya nih bintang ini ada di sini, ini berarti tandanya apa? Tandanya sial, itu contohnya itu. Tapi ada ilmu astrologi yang lain lagi. Misalnya ini bintangnya bintang apa? Kalau yang kita ketahui, yang telah kita ketahui apa? Taurus, apalagi Sagittarius, ya dan lain sebagainya. Ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ini termasuk belajar sebagian cabang dari ilmu sihir. Ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian yang dibolehkan tadi apa? At-ta'tsir, ilmu astronomi. Contohnya apa? Ya seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kita di BMKG ya. Nah, itu dibolehkan tuh. Seperti bahasanya ketika bintang ini berada di sini posisinya, nah, biasanya dia akan musim hujan. Biasanya ketika ini ada di sini, biasanya akan musim kemarau dan lain sebagainya. Tapi cuma hanya memperkirakan saja. Memperkirakan, bukan seperti yang taksir tadi, atau menyebabkan. Tapi perlu kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Beberapa waktu lalu saya juga bertemu dengan ada saudara kita juga kaum muslimin. Jadi sudah lama kita tidak turun hujan katanya. Oh inilah penyebabnya karena angin apa gitu disebutkan kemarin. Dan ini tidak boleh ya. Penyebabnya karena angin apa? Yang menyebabkan tidak turun hujan itu siapa? Di atas kehendak Allah tentunya. Karena sebab-sebab dosa kita juga tentunya. Ini malah menuduh angin ya. Tidak boleh. Mungkin sebabnya ya, tapi kalau menyandarkan itu semua ya tidak boleh. Makanya kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Baik. Jadi ilmu perbintangan tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama yang tidak dibolehkan itu adalah at-ta'tsir, ilmu astrologi. Dan ini haram mempelajari ilmu ini. Kemudian tasyir.
Ini yang dibolehkan oleh para ulama. Faedah dari hadis ini bahwasanya bayanu anna ilmu tanjim min anwa'i sihir. Bahasanya penjelasan ilmu perbintangan itu adalah jenis dari sihir. Nah, kita harus ketahui bahasanya ilmu perbintangan adalah jenis sihir. Ini yang tidak bolehkan tidak apa? Seperti yang astrologi tadi, yang diharamkan. Kemudian faedah kedua, anna sihr yatajazza'u. Bahasanya sihir itu terbagi-bagi. Seperti kita sebutkan tadi dari perkataan Syekh Al-Utsaimin. Sihir ada yang dia itu bisa menyebabkan seseorang atau pelakunya keluar dari agama Islam, dan ada yang dia menjadi pelaku dosa besar. Di sini ada ringkasan bahasanya muhawalat istiksyafil majhul bi asbabil maddiyah al musyahidah ka muhawalat istiksyafil fadha wa ghairihi la ya'uddu min sihir. Nah, ini yang kita katakan tadi ilmu perbintangannya itu at-taksir tadi ya, atau astronominya yang dibolehkan bahasanya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, yang majhul ya. Ini dengan sebab-sebab kebiasaan manusia kita, kebiasaan masyarakat kita dengan cara melihat, ini dibolehkan. Ini tidak termasuk la yu'addu min sihir, tidak termasuk dari sihir ya. Baik. Walinasai min hadithi Abi Hurairah man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dari Nasai, dari Imam Nasai bahasanya dari hadis Abu Hurairah, Nabi kita bersabda bahasanya barang siapa yang man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha, barang siapa yang mengikat-ikat, membuat bul-bul, kemudian dia meniupkan seperti ketika mau doa mau tidur, nah ditiupkan sedikit tapi tidak keluar ludahnya banyak ya. Tsumma nafatha fiha, kemudian dia meniup di ikatan tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Dan barang siapa berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia diserahkan perkaranya kepada dia sendiri. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, bahasanya hadis ini menjelaskan bahasanya barang siapa yang mengikat suatu ikatan tentunya untuk sihir. Jangan nanti ketika ada orang ikan-ikan dibilang, oh ini mau melakukan sihir. Tidak, tapi karena untuk sihir. Kemudian dia meniup, tentunya dengan tiupan apa? Ya baca jampi-jampi. Wallahu alam, jampi-jampinya tidak tahu apa jampi-jampinya. Tiupannya itu dengan apa? Dengan seperti kita mau doa ketika mau tidur itu ya. Ada sedikit air ludahnya sedikit ya. Itu namanya nafasa ya, keluar sedikit. Maka ini termasuk perbuatan sihir. Barang siapa berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya itu perbuatan dosa besar ya, perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia diserahkan perkaranya kepada dia sendiri. Baik. Bapak dan Ibu yang mulia, di sini bahasanya dalam hadis ini menjelaskan bahasanya barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dia akan diserahkan perkaranya kepada diri sendiri. Maksudnya menggantungkan sesuatu tersebut tidak kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, apa doa kita zikir pagi petang? Agar perkara kita tidak diserahkan kepada diri kita sendiri. Ada yang hafal atau ada yang lupa? Siapa yang baca zikir petang tadi? Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah ini. Makanya perkara kita jangan sampai semuanya itu terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan semua perkara itu kepada diri kita sendiri. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar semua perkara kita sedikit seujung mata itu jangan diserahkan pada kita sendiri. Ya Hayy ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup berdiri sendiri, aku bermohon padamu dengan rahmat-Mu. Perbaikilah segala urusanku. Jangan engkau serahkan kepadaku walaupun sekejap mata. Doa yang sangat agung, makanya jangan ditinggalkan. Ketika kita menyerahkan perkara kita kepada selain Allah, maka kita akan ditinggalkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka ketika kita meninggalkan Al-Quran Sunnah, maka kita akan dibiarkan oleh Allah dan kita akan masuk neraka jahannam. Maka di sini ada si mulia menjelaskan tentang bentuk sihir, yaitu apa? Dengan mengikat ikatan, buhul-buhul sihir, kemudian meniupkan di ikatan tersebut. Itu termasuk dosa besar, dosa syirik. Kemudian Rasul menjelaskan, kita menjelaskan bahasanya yang menggantungkan perkaranya kepada dirinya sendiri, maka akan diserahkan semua kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan apa? Kita harus menyerahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan tadi doa yang tadi. Baca setiap zikir pagi petang. Maka faedah yang agung Bapak-bapak dan Ibu yang mulia. Dahulu saya pernah punya kenalan, punya teman sudah tua. Apa kata beliau? Sekarang tinggal di Bandung. Sub katanya. Manggilnya saya Sub karena sudah tua kan. Saya ini bukannya tidak hafal zikir pagi, zikir setelah sholat, tapi mata saya ini akan ditanggungjawabkan, dipertanyakan nanti, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk melihat untuk apa mata saya. Jadi dibawa terus apa? Doa wirid, zikir pagi petang dan zikir setelah sholat, bawa terus di saku. Masya Allah ya. Umurnya 50 tahun lah sekitarnya. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan keistiqomahan. Baik. Maka faedah yang agung dari hadis tersebut diantaranya adalah tahrimu muhawalati sihir, yaitu haramnya melakukan sihir. Kemudian faedah berikutnya, bahasanya meniup dengan tiupan yang ada sedikit ludahnya dalam ikatan ini merupakan jenis sihir. Faedah berikutnya bahasanya tukang sihir itu adalah orang yang musyrik, ya. Orang yang musyrik melakukan kesyirikan. Dalilnya apa? Faqad asyraka tadi, maka dia telah berbuat syirik. Faedah berikutnya tahrimu ta'alluq bi ghairillah. Haramnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, ini perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita tertimpa suatu masalah, jangan sesekali awal sekali kita yang pikirkan gitu makhluk. Jangan sesekali itu. Awal sekali yang kita pikirkan adalah minta kepada Allah. Apapun perkara kita, seperti itu. Ya. Ketika kita minta kepada Allah pertama kali. Ketika kita ada suatu masalah, jangan kita pikirkan, oh nanti saya bisa minta tolong Pak Gubernur.
Jangan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya ini lemahnya dari keimanan kita, akidah kita, ya. Makanya haramnya di sini bahkan penulis menjelaskannya haramnya menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh, tapi ada pembagian yang perinciannya. Dibolehkan, tapi nanti setelah kita mengharap kepada Allah terutama. Kemudian faedah berikutnya, anna man i'tamada 'ala ghairillah khudila. Barang siapa bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan membiarkannya. Enggak diurusi. Ya. Makanya jangan kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya apa? Saya berikan contoh dari saya sendiri. Dulu ketika saya belum nikah, ya sudah. Royal, ada orang butuh, ini kasih. Nggak kepikiran nanti menikah bagaimana. Tapi ketika sudah menikah, ya rezekinya bertambah lagi. Rezekinya untuk 2 orang. Ketika sebelum menikah, rezekinya untuk 1 orang. Ya seperti itu. Ketika sudah menikah, kita ya bergantung kepada Allah semuanya. Sebelum menikah juga bergantung kepada Allah semuanya. Biar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar semuanya kepada Allah, ya. Saya pikiran kayak saya seperti itu dulu sebelum menikah. Nanti sebelum nikah rezekinya ada lagi. Jadi santai sekarang sebelum nikah. Nanti ketika sudah menikah ada lagi. Faedah berikutnya bahasanya barang siapa bersandar kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Sudah cukup baginya. Hadis berikutnya bahasanya Ali bin Abbasin Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal'anhu yan namimah al-qalatu bainan nas rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu pada kalian apa itu al-adhu? Hiyan namimah al-qalatu bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Al-qalatu bainan nas. Membuat banyak ngomong di antara manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahwasanya Nabi kita di sini mengabarkan bentuk uslub pengajaran Nabi kita yang mulia pada para sahabatnya yang mulia. Maukah aku berikan kabar kepada kalian? Mau enggak aku kasih tahu kalian, ya? Apa itu al-adhu? Tujuannya untuk apa seperti ini? Coba kalau kita sebagai pengajar atau kita sebagai orang tua, nah, mau enggak aku kasih hadiah? Gimana kira-kira anak-anak kita? Langsung, mau. Nah, jadi antusiasnya itu ada. Seperti itu Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Biar ihtimam, benar-benar memperhatikan apa yang mau disampaikan. Beliau mengatakan di sini apa itu al-adhu. Kemudian beliau mengatakan hiyan namimah. Itu adalah namimah. Apa itu namimah? Apa namimah Bapak-bapak Ibu-ibu? Di sini penulis menjelaskan namimah ya naqlul kalam min syakhsin ila akhar ala wajhil ifsad. Jadi mengambil perkataan dari satu orang disampaikan lagi ke orang lain, tujuannya itu apa? Untuk membuat kerusakan, membuat perselisihan antara manusia, perselisihan di antara manusia. Ada enggak seperti ini? Ada seperti ini. Kemudian beliau mengabarkan lagi al-qalatu bainan nas, yaitu kalau bahasa kita itu banyak ngomong. Mana dia berada banyak ngomong, di sana banyak ngomong. Omongannya enggak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan. Dan ini tidak bagus, tidak baik, ya. Baik. Namimah di sini masuk kepada pembahasan sihir. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa namimah atau banyak ngomong ini bisa masuk ke
dalam pembahasan sihir. Baik. Kita telah sebutkan di awal tadi bahasanya apa itu sihir? Secara bahasa itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Kalau namimah tersembunyi tidak? Kelihatan nggak? Tersembunyi kan? Ya, banyak ngomong tersembunyi kan? Juga tersembunyi. Namimah juga tersembunyi. Akan tapi akibatnya besar nggak? Akibatnya sangat fatal nggak? Bahkan ada yang berakibat fatal. Bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini namimah. Jadi di sini penulis menjelaskan bahasanya ini adalah bagian dari penjelasan sihir secara bahasa. Kenapa? Seorang ketika dia melakukan mengadu domba antara manusia dengan orang yang lain, antara orang dengan orang lain, menukil pembicaraan, kemudian untuk diadu domba kepada orang lain, apakah dia akan dihukumi dengan pelaku dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam? Tentunya tidak. Seperti pembahasan bab yang lalu, itu seseorang yang melakukan sihir bisa dibunuh. Akan tapi kalau orang melakukan namimah tentunya tidak dibunuh. Melakukan adu domba tidak dibunuh. Seperti zaman-zaman sekarang ini, ya. Ini menunjukkan apa? Di sini penulis menunjukkan bahasanya ini adalah bentuk sihir secara bahasa yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, yang menyebabkan dia dibunuh, di hukuman bunuh. Akan tapi apa? Sebab atau akibat dari yang dia katakan namimah, mengadu domba tersebut. Nah, ini yang mirip dengan sihir. Ya, karena tidak ada kelihatan nampak, tapi akibatnya yang ditimbulkan dari mengadu domba tersebut. Banyak dia berbicara, ngomong sana sini, kilawakol, katanya. Nah, ini yang bisa mengakibatkan sesuatu yang bisa fatal, bahkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Bahkan bisa apa? Bisa fatal, bisa membunuh orang lain juga, ya, mengadu domba. Seperti ini kan? Atau yang pernah jadi preman sekolah, seperti itu kan? Mengadu domba antara teman yang lain. Kamu kata si itu kayak gitu. Tidak bisa diterima ini. Baik. Di sini penulis menjelaskan bahasanya lam yukaffir sahibun namimah wa lam yuhkam biqatlihi wa innama kuffira sahibus sihr wa hukima biqatlihi li'anna sihr yaqumu ala wasail syirkiyah wa namimah laysat kadzalik. Makanya di sini penulis menjelaskan tidak dihukumi kafir itu orang yang melakukan adu domba atau namimah, atau dia dihukumi dengan hukuman bunuh. Kenapa seseorang itu yang melakukan sihir bisa dihukum bunuh? Karena apa? Karena dia bekerja sama dengan setan. Itu yang menyebabkan dia dihukum bunuh sebagaimana dilakukan oleh sahabat, ya. Dengan wasilah-wasilah yang syirik tentunya. Akan tapi namimah tidak demikian, ya. Namimah dia tidak minta ke dukun-dukun, minta jimat-jimat, minta bulbul dan lain sebagainya. Ini namimah tidak seperti itu, atau adu domba. Kemudian walahu ma'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayan la sihron. Dan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan bagian dari penjelasan adalah sihir. Sesungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Ini lagi merupakan hadis yang sangat mulia, sangat agung sekali, menjelaskan bahasanya sesungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Kok bisa? Orang menjelaskan bisa sihir. Itulah, jangan-jangan antum di sini kena sihir sama anak kan? Ya. Ada yang ngantuk.
ada yang terpelunggu, atau ada yang istrinya cantik, suaminya jelek, kena sihir juga. Ya tidak, ini relatif ya. Kalau orang suka dengan lawan jenisnya, itu tidak semuanya harus kena sihir. Baik. Nabi kita di sini menjelaskan sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir. Kenapa? Ya ini tadi masuk kepada sihir secara bahasa. Berapa banyak orang dia yang pandai berbicara di podium, di muka umum, baik ustadz ataupun bukan ustadz juga, retorikanya bagus sekali, bisa menarik orang-orang, bisa membuat orang fokus, bahkan bisa membenarkan apa yang salah, menarik orang, bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Nah ini, makanya ini masuk ke dalam bab sihir secara bahasa. Akan tapi para ulama menjelaskan di sini, bayan itu ada dua, bayan yang batil, bayan yang tidak dibenarkan, dan bayan yang dibenarkan. Bayan yang dibenarkan itu apa? Penjelasan yang dibenarkan itu apa? Ya, untuk menjelaskan kebenaran, retorikanya dia benar, menjelaskan kebenaran. Nah, ini bagus nih untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa pelajari agar kita bisa menarik bagaimana seseorang bisa betah di kajian kita. Jangan kajiannya monoton sehingganya seseorang atau orang-orang jamaahnya nggak tertarik. Apalagi jamaah umum kan, beda halnya dengan di pondok. Kalau di pondok itu bisa tidak bisa ya tetap harus duduk dalam kelas ya. Mau ustaznya nyampaikannya, nah ayyuhatullah, wahai murid-murid, lihat perhatikan gini, jelaskannya datar saja. Tidak bisa tidak bisa dia harus duduk di situ. Harus tidak tidur, harus tidak ngantuk. Usahakan jangan sampai ngantuk. Atau di kelas kampus, ya. Tapi kalau di masyarakat umum ya kita harus berusaha bagaimana kita harus merubah tata cara kita, metode kita, cara mengajar kita ke masyarakat agar ya masyarakat betah. Ya, apalagi orang-orang awam kan masyarakat yang akan kita sampaikan. Contohnya apa ya? Orang tua kita sendiri. Bagaimana kita harus bisa ya bahasanya bagus menjelaskan biar bisa mensihir ya, menyihir ya. Tentunya bukan sihir yang menggunakan apa? Kesyirikan tadi, ya. Makanya di sini Nabi kita menjelaskan bahasanya inna minal bayan lasihron. Sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir, karena penjelasan itu bisa menarik perhatian orang banyak, ya. Perhatian orang banyak, ya. Seperti siapa? Kalau mau menyampaikan masalah apa? Pemilihan ya. Jadi nggak jadi. Nanti takutnya lagi kampanye. Baik. Ya, seperti orang-orang yang berpandai bicara ya, pandai berbicara di muka umum. Baik. Ini yang dimaksud hadis tersebut, bahasanya inna minal bayan lasihron. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Makanya kita harus tahu tadi bahasanya penjelasan itu ada dua bagian, yang menjelaskan untuk menguatkan kebenaran. Nah, ini yang dibolehkan, yang ditekankan. Yang tidak dibolehkan tentunya yang batil, Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah tahrimu ba'dil bayan wa huwa alladhi yuqsadu bihi ibtalu al-haqqi wa tasfibul batil. Haramnya penjelasan yang dia dimaksudkan untuk menutupi kebenaran dan membenarkan kebatilan. Ini haram, tidak boleh. Penjelasan itu dia retorikanya bagus, bisa menarik perhatian orang-orang, tapi dia untuk menutupi kebenaran dan membenarkan kebatilan, ini yang diharamkan dalam syariat Islam. Makanya sebagian dari sihir kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tasbihu ba'dil bayan bisihir dzamman lahu. Yaitu penyerupaan sebagian penjelasan itu dengan sihir. Ini adalah celaan bagi
penjelasan tersebut ketika penjelasannya itu tidak digunakan pada kebenaran. Baik. Jadi penjelasan itu sebagian dari sihir. Ketika menjelaskannya bisa memanah seseorang. Baik. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bahasanya kalau kita menemukan buhul, lalu kita membuangnya ke air atau ke jurang, mungkin ya jurang sungai ya. Apakah buhul itu tetap bekerja? Wallahu a'lam, ya. Ya mudah-mudahan tidak bekerja lagi. Tapi yang kita ketahui buhul itu harus dibuka ya, dibakar ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kena sihir, siapa yang meruqyah? Jibril ya, malaikat. Kemudian ketemu buhulnya di sumur. Dibuka buhulnya ya. Bagaimana cara memusnahkan buhul yang benar? Ya, dengan dibakar, dimusnahkan ya. Dibakar itu lebih bagus. Jika sudah terlanjur dibuang ke air, apa yang harus kita lakukan? Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan orang yang amanah ya. Baik. Nah, ini Masya Allah ya. Wallahu alam, seperti itu saja. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.